Ya oke guys, balik lagi bersama gue. Sekarang gue lagi di Gentleman Spot. Dan kali ini gue mau nge-review serta membahas tentang owning experience dari SX4 RC1 ini yang tahun 2012. Jadi belakang gue ini udah ada yang memang kondisi dari tahun 2012 sampai 2020 seperti ini. Jadi kita akan ulas lebih lanjut tentang fiturnya dan juga mungkin masih worth it nggak sih kalau kita beli bekasnya di tahun ini, apakah mending pilih mobil lainnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke, pertama kita akan bahas dari segi eksterior dulu, terutama bagian depan yang udah ada, kita bisa lihat dari sini. Dia grillnya ini model-model yang jaring-jaring doang, kayak honeycomb gitu. Dan untuk yang chrome ya hanya di logo Suzuki. Jadi di sisi atas atau kanan kirinya pun nggak ada aksen chrome. Untuk bumper juga, ini bawahnya juga ada plastik guardnya. Ya ini yang mesti diperhatiin juga karena udah umur, jadi rawan banget buat udah pudar atau pecah-pecah halus. Lalu ini juga udah ada LED-nya. Nah ini untuk di tahun 2012 itu merupakan hal yang menurut gua sangat spesial kalau untuk ada LED di bumper kayak gini. Terus udah ada fog lamp-nya juga, dan untuk setelah facelift itu di bagian lampu headlamp udah termasuk Pro G juga. Jadi ini depan tuh udah paket lengkap sih dia di tahun segitu ya, fitur yang ada di depannya, dan tampilannya pun juga lekukan dari bumper itu sangat tegas. Jadi sporty banget, dan RC ini emang didesain SX4 untuk yang versi racingnya gitu. Nah, coba sekarang kita beralih ke bagian sampingnya. Oke, lanjut untuk sektor kaki laki, dia ini menggunakan velg ring 17 dengan dual tone, jadi warna hitam dan juga silver di bagian luarnya. Dan ini ring 17 tuh merupakan spesial di tipe RC1 ini, karena setahu gue ya untuk tipe yang di bawah RC1 yang SX4 biasa itu dia ringnya sekitar 15 atau 16, dan ini dia PCD-nya udah 5 baut ya. Biasanya kan mobil kayak gini cuma 4, nah dia 5, dan ini salah satu yang ya bisa dibilang lumayan besar lah di kelasnya. Lalu untuk sistem pengereman depan belakang sudah menggunakan disc brake dan juga sudah dilengkapi dengan ABS plus EBD. Nah untuk bagian sampingnya ini dia di fender sudah ada lampu sennya, dan itu juga double, jadi di spion juga ada. Menurut gue ini agak terlalu berlebihan, kenapa nggak dipilih salah satu aja. Dan untuk bodi ini dia juga udah ada over fender plastik sampai belakang, dan di bodi sampingnya juga udah ada side body moldingnya. Lalu untuk pilar A ini dia kacanya cukup gede banget, tapi kita nggak tahu visibility-nya dari dalam ini keganggu apa ini malah ngebantu. Lalu untuk di atasnya juga sudah ada roof rail, dan untuk bukaan pintu dia model yang tarik seperti ini, kayak gini untuk bukanya. Sekarang kita beralih ke bagian belakang. Untuk bagian belakang ini yang paling mencolok ya kalau menurut gua, ada di spoiler atasnya ini. Dia desainnya beda dengan SX4 yang biasa. Ini cukup besar, dan ini gua nggak tahu sih karena usia dan atau mungkin bagian yang kejemur banget di atas. Ini dia cat-catnya itu udah ada yang kayak agak gerendel-gerendel gitu lah. Ntar ini bakal gua kasih detailnya kayak apa dari dekat. Nah untuk rem dia udah ada stop lampnya juga di atas, dan untuk kaca belakang dia udah ada rear defogger juga termasuk wipernya. Dan ini karena bahan plastik terus udah usia juga, jadi ya gini udah itemnya agak pudar gitu. Untuk lampu bagian belakang dia udah pakai LED, tapi untuk stop lampnya aja dan lampu kotak. Tapi untuk sen dan lampu mundur dia masih menggunakan bohlam biasa. Dan untuk bumper belakang ini juga desainnya cukup berbeda dari SX4 yang biasa. Nah ini plastik-plastik kayak gini nih yang mesti diperhatiin, over fendernya gitu-gitu kalau ngambil mobil yang ya udah cukup berumur. Kayak gini juga plastiknya tuh udah ya hampir pecah-pecah halus gitulah. Ini juga udah ada mata kucingnya, lalu udah ada parking sensor ya, tapi untuk rear kamera parking belum ada. Sekarang sekalian kita lihat kapasitas bagasinya.
Nah, untuk bagian dalam bagasinya dia udah ada ininya juga, top tray-nya juga buat di atas. Jadi kalau bawa barang di sini aman, nggak bakal kelihatan dari luar. Dan di sini bagasinya menurut gua cukup luas. Ya kapasitasnya untuk kelas crossover seperti ini bagi gua ini cukup luas. Dia muat koper lumayan lah, satu koper gede nyamping gitu. Dan ini udah ada lampunya juga di bagasi. Serta untuk ini ya ban serepnya dia pakai yang space saver, jadi bukan ukuran seperti yang ring 17 di luar. Karena kalau pakai ring 17 pasti ini bakal makan tempat banget di untuk ban serepnya ini. Untungnya dia pakai yang space saver, jadi ukurannya lebih kecil. Nah, sekarang kita coba lihat bagian engine bay-nya. Lanjut untuk bagian sektor mesinnya sekaligus bagian engine bay-nya, kita coba buka dulu. Nah, ini cantelannya ada di sisi samping sini. Nah, dia pendek banget sih di atas itu. Dan untuk bagian engine bay dalamnya warnanya belum dicat, jadi masih warna dasar kayak di kap mesinnya juga. Terus di bagian sisi kanan kirinya kolongnya gitu. Tapi dia udah ada peredamnya di bagian kap mesin, juga di bagian belakang-belakang situ dia udah ada peredamnya. Dan untuk mesin sama seperti sektor biasa, yang tipe biasa, dia 1500 cc 4 silinder DOHC dan VVT dengan output daya maksimum sekitar 100 HP dan juga torsinya 133 Nm. Dan untuk konsumsi BBM ya menurut gue sih normal-normal aja di mobil ini, karena bisa kata ownernya ini bisa 1:12 untuk dalam kota, dan itu ya ukuran 1500 cc irit sih kalau menurut gue. Cuma perawatannya ini yang karena ini udah usia juga ya, jadi ada beberapa part yang mungkin kalian harus ganti, jadi siapkan dana saat mau ngambil mobil ini karena pastinya dapat yang udah kemakan usia. Untuk bagian interior di mobil ini, kalau di bagian pengemudi ya ini kerasanya mungkin cukup tegak sih, dan ternyata kaca di pilar A yang cukup besar itu sangat membantu sih. Walaupun ya ini kalang dikit, tapi emang Suzuki setahu gue kebanyakan pilar A-nya tuh kacanya memang enak sih. Kayak gue di Karimun Kotak pun juga itu enak. Dan di sini setir udah ada audio steering switch-nya, terus bahannya juga udah soft touch, walaupun sebenarnya ini udah dikasih cover, tapi bahan dalamnya tuh nggak hard touch gitu, nggak hard plastik. Ini ada airbag 2 buah di mobil ini, dan bagian keamanan kayak itu aja sih yang gue tahu. Dan pengereman ya udah ABS CBD. Lalu untuk di sini di sun visornya udah ada vanity mirror walaupun belum ada lampunya. Terus lampu kabin juga di depan nih, lampu baca udah ada 2 buah kanan kiri terpisah. Untuk spion udah bisa day and night walaupun masih manual. Dan ini bagian pengemudi nggak ada hand gripnya, tapi di bagian lain udah ada hand grip dan udah model retract. Untuk posisi headroom dia masih ada nih 1 jengkal kalau bagi gua yang 170 ukuran tingginya. Untuk legroomnya juga cukup luas, jadi masih enak. Dan ini RC yang Matic ini tuh kalau nggak salah pas baru dibanderol sekitar 217. Ini juga udah ada ini juga nih enaknya, head adjuster. Terus apa lagi nih ya, ya kursi bisa maju mundur ya biasalah. Terus ini juga udah ada pengaturan setirnya. Ini setir baru bisa diatur tilt doang, jadi belum teleskopik. Nah ini AC bagian sini juga bisa diputar 360 derajat nih putarnya. Ini udah ada kontrol fog lamp juga, cuma itu doang, sisanya 2 kanan kiri masih dummy. Terus untuk ini, untuk power window yang auto baru bagian sisi driver aja. Dan ini audio dia Twitter juga sudah ada, tapi di bagian pintu kanan kiri, bagian depan kayak gitu. Nah ini sekarang kita coba lihat dari sisi seberang. Ini panel yang ada di tengah ada apa aja. Untuk di instrumen tengah sini, ini ada kisi-kisi AC, dan di atas sini kalau yang sebelum facelift ya itu dia ada MID. Nah setelah facelift diganti dengan mid speaker, jadi ini kualitas audionya udah lebih baik daripada yang sebelum facelift. Untuk head unitnya ini model yang tanam, jadi kayak nyatu sama dashboard. Ini fiturnya itu belum ada Bluetooth-nya juga, jadi cuma ya USB, aux ya. Di tahun segitu emang udah enak banget sih kalau dapat fitur itu. Terus untuk AC ini putarannya masih kompor, kayak kompor gitu. Ini udah ada heater juga dan ada defogger juga. Lalu bawahnya ini tempat buat naruh uang receh, spidol, lem gitu. Kalau ini dari ownernya lihat nih kayaknya dia sangat pelajar sekali. Lalu di bawah sini juga udah ada lighter juga, ini aslinya
cuma dijadiin buat colokan Bluetooth mengikuti kekinian. Ini juga sudah dapet ini nih, udah dapat asbak juga yang portable. Jadi ini kalau pakai mobil ini ngerokok itu nggak usah perlu yang gini-gini, bisa langsung buang puntungnya di sini aja. Tapi ownernya nggak ngerokok, jadi ini dijadikan tempat uang receh, mulia sekali. Lalu ya ini bisa jadi 2 buah cup holder sebenarnya, cuma agak pendek banget sih, jadi rawan banget tumpah kalau mungkin jalan jelek. Ini dia transmisi yang manual 5 percepatan. Gripnya ini enak sih, nggak hard touch gitu, nggak hard plastik. Lalu di sini handbrake, dan di sini ada 4 dummy tombol. Ini nggak tahu kalau di luar mungkin tombol-tombol lainnya, karena di luar itu SX4 ada yang all wheel drive juga. Di belakang sini juga masih ada tempat cup holder, tapi jadi tempat buat ini hand sanitizer. Posisi duduk joknya enak, dia empuk juga, kayak udah bisa diatur. Lalu seat beltnya juga sudah ada heat adjustmentnya. Sekarang gue mau lihat baris kedua, yang kata orang tuh SX4 tuh baris keduanya sempit banget legroomnya. Coba sekarang kita lihat langsung. Lanjut ke baris kedua, ini posisi jok depan ini gue sesuaiin dengan tadi gue kalau posisi nyaman mengemudi seperti apa pengaturannya, dan ini ternyata udah mentok banget ya, mepet. Ini walaupun ada tambahannya ya, tapi kalau nggak pakai ini pun juga sebenarnya posisi kaki gue udah mentok. Tapi kalau yang depan mungkin rela dimajuin dikit, itu cukup nyaman bagian baris keduanya. Cuma ini posisi ininya sih, joknya yang menurut gue terlalu tegak, jadi agak kurang enak kalau mau tidur atau gimana. Nah ini tadi seperti gue bilang, dia modelnya udah retract hand gripnya. Dan di sisi pintu ini juga ternyata baris kedua ada tweeternya. Jadi tweeter itu full, ada 4 di setiap sisi pintunya. Dan di bagian pintu ini masih hard plastik semua, fabric ada sih dikit. Dan ini juga ada cup holdernya, cuma kecil banget, kayak buat ukuran botol mineral yang mungkin kecil, ukuran kecil gitu. Nah untuk jok tengahnya sini ini juga sudah ada handrestnya. Nah ini cuma karena udah dilapisi dengan kulit, jadi mesti dibuka kayak gini. Aslinya tuh joknya masih fabric. Nah ini walaupun kecil tapi setidaknya ada lah, jadi bisa duduk nyantai kayak gini. Oke, sebelum ke sesi kesimpulan, kita bahas tentang owning experience-nya dulu bersama ownernya. Dan kali ini langsung aja kita panggil ownernya, yaitu Mas Hasfi. Halo Mas, terima kasih udah meluangkan waktunya. Nah, ini megang SX4 ini udah dari tahun berapa nih? Ini kan baru beli 2012 ya? 2012 itu udah beli. Baru Mas, berarti. Oh iya, maksudnya dulu beli 2012. Nah, terus baru saya pakai pribadi nih 2018 lah, pas SMA. Oh iya. 2018 sampai sekarang nih kuliah. Nah, untuk pemakaian sekelas mobil crossover seperti ini, SX4, nyaman nggak sih sebenarnya dipakai kayak buat daily gitu, harian? Ya, so far nyaman-nyaman aja sih sebenarnya. Maksudnya nggak kalah jauh lah sama kompetitor-kompetitornya kayak Jazz atau Yaris gitu kan. Cuma paling kurangnya ini sama yang lainnya tuh bagian legroom belakangnya sih. Oh iya. Mungkin buat yang orang-orang tinggi yang kakinya panjang tuh agak nggak enak sih ya. Dia nekuk banget gitu. Iya, nekuk banget sampai mentok ke jok depannya gitu. Oh iya. Untuk digunakan bagi mahasiswa nih ya, konsumsi BBM ini kan merupakan hal yang mungkin jadi perhitungan juga saat mau ngambil mobil. Ini konsumsi BBM-nya gimana? BBM standar sih 112 lah. 112 standar. Berarti ya itu dalam kota ya? Dalam kota. Oh iya. Kalau untuk perawatan dan servisnya? Perawatan karena kebetulan kemarin sekalian ganti oli, ganti belt, segala macem tuh cukup pricey ya buat mahasiswa ya. Oh iya. Ini bisa nyentuh ya cukup tinggi lah buat mobil nih. Itu tapi ini servis selalu di Suzuki ya? Selalu di Suzuki. Nggak pernah di bengkel. Ya Suzuki emang harganya mungkin bisa bilang lumayan daripada kita kalau ke bengkel-bengkel pinggir jalan. Cuma kan ya terpercaya terjamin lah. Terjamin gitu partnya. Lalu kalau misalkan mungkin ada yang mau baru ngambil nih mobil kayak gini, kira-kira menurut Mas Hasfi ini worth it nggak sih
misalkan tahun 2020 ini dengan segala fitur yang ada di mobilnya ini, apakah kayak fiturnya udah terlalu ketinggalan zaman, kayak mending ngambil LCGC atau gimana? Kayaknya kurang worth it sih. Kalau kita lihat dari fitur ya, ini kalau Iya. misalnya kita lihat dari fitur ini kan head unitnya aja dia nggak punya Bluetooth tuh loh. Nah, sementara kita sekarang ini kan ya musik-musik Spotify, radio kan gitu-gitu. ya udah ketinggalan lah ya. Jadi lebih sering pakai Bluetooth. Nah ini saya sendiri aja pasti kasih dongle terus sambungin ke aux gitu loh buat Bluetoothnya. Oh iya. Kalau kita nggak modif head unitnya ya, cuma kalau yang udah modif segala macam ada LCD-nya atau apanya ya itu nggak tahu. Nah kalau untuk mesin lagi, ini dia udah pernah turun mesin atau mungkin ada part-part berat yang diganti nggak sih? Atau ya mungkin ya wajar lah karena udah umur gitu. Sebenarnya tergantung pemakaian sih. Cuma selama punya ini nggak pernah ada kendala mesin berat-berat gitu, nggak pernah ada. Turun mesin segala macam ngebul nggak pernah. Berarti tergantung perawatannya juga ya. Ya. Kalau ini kan servisnya selalu rutin gitu itu dijaga, berarti awet-awet juga. Berarti nggak ada penyakit yang sering terulang di mobil ini ya, kayak misalkan water pumpnya selalu bocor lah atau apa gitu, nggak ada. Nggak pernah sih. Nggak pernah ya. Oh iya. Udah. Jadi itu aja sih yang mau saya tanyain Mas tentang owning experience-nya. Makasih banyak ya udah share. Sama-sama. Mungkin bisa kembali Oke, ke sana. siap. Oke guys, jadi kesimpulan gue untuk mobil listrik Ford RC1 ini, kalau untuk di 2021 ini mungkin tampilan masih belum kalah, cuma fitur beberapa ada yang kurang lengkap lah, kayak rear kamera parking pun juga kalau mau diganti, head unit pun itu model tanam, jadi agak ribet untuk ngakalinnya. Tapi so far kalau dari luar bentuknya sih gue suka-suka aja sih SX4 RC1 ini. Dan ini balik lagi ke pilihan kalian. Dan untuk pajak itu ini plat B dan udah kena progresif itu sekitar 3,9. Jadi kalau mungkin belum progresif bisa pajaknya di bawah itu. So itu aja untuk video kali ini, dan thank you banget buat Gentleman Spot yang udah nyediain tempat buat gue bikin video. Buat kalian di Jogja yang mau nyuci dan detailing segala hal tentang merawat kendaraan kalian, bisa langsung ke sini aja. Itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.